Sebuah hari yang seharusnya menjadi momen yang paling membahagiakan bagi sebuah keluarga gitu teman-teman, seketika berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Seorang ayah bernama Dadang harus meregang nyawa di tangan sekelompok preman kampung teman-teman. Dan hal itu terjadi di depan keluarganya sendiri saat pesta nikah berlangsung. Welcome to my Berlokasi di Kampung Cikumpai, Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Secara geografis, wilayah ini didominasi oleh area perkebunan milik PT PN, teman-teman. Kondisinya merupakan daerah suburban, sebuah wilayah transisi gitu ya, yang berada di antara kehidupan agraris, perkebunan, dan mulai masuknya pengaruh industrialisasi. Namun teman-teman, di balik keterangan alam pedesaan dan juga rimbunya pepohonan kebun gitu ya, ada sebuah masalah laten yang sudah lama dirasakan warga sekitar. Karena lokasinya yang cukup terisolasi teman-teman, dan minim dari jangkauan patroli kepolisian secara intensif. Beberapa sudut di kawasan ini sering disalahgunakan oleh sekelompok pemuda tertentu gitu ya, atau pemuda lokal untuk berkumpul secara liar. Salah satu titik kumpul favorit mereka adalah warung-warung di pinggir jalan teman-teman, ya jalan perkebunan gitu ya. Disinilah para pemuda yang sebagian besar tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran sering menghabiskan waktu. Sayangnya, kegiatan kumpul-kumpul ini kerap ditemani oleh minuman keras oplosan atau minuman beralkohol. Ketimbangan ekonomi, kurangnya edukasi, dan ketiadaan aktivitas tertentu teman-teman, atau ya aktivitas produktif gitu ya, akhirnya memicu tumbuhnya mental preman dari kalangan pemuda setempat. Kelompok preman kampung ini terbiasa mengandalkan praktek pemalakan liar teman-teman. Modusnya klasik, mereka meminta jatah keamanan atau uang untuk membeli miras oplosan kepada setiap warga yang sedang mengadakan acara pernikahan. Dan itulah yang terjadi dalam peristiwa kali ini, adalah Pak Dadang. Beliau adalah pria berusia 58 tahun teman-teman, seorang warga kampung Cikumpai PT PN yang dikenal bersahaja, tenang, dan sangat menyayangi keluarganya. Di hari Sabtu, Pak Dadang yang sedang berada di puncak kebahagiaannya sebagai seorang kepala keluarga gitu ya, ia berhasil mengantarkan anak perempuannya teman-teman ke gerbang pernikahan. Sebuah pencapaian besar bagi seorang ayah di pedesaan tersebut teman-teman. Sosok lain yang nantinya akan menjadi saksi kunci juga ikut menjadi korban adalah Wahyudin atau Asep teman-teman. Ya, ini adalah adik kandung dari Pak Dadang gitu ya. Di sisi lain, tak jauh dari lokasi itu ada sosok Yogi Iskandar atau lebih dikenal dengan nama julukan Boneng. Yogi adalah pria berusia 37 tahun teman-teman, asal desa Cimahi, Kecamatan Campaka. Yogi bukanlah pemuda biasa yang sekedar ikut-ikutan nongkrong teman-teman. Ia adalah seorang residivis kambuhan, yang dimana dia itu pernah di penjara gitu ya. Catatan kriminalnya ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 gitu ya, Yogi pernah divonis 3 tahun penjara teman-teman akibat kasus pencurian dengan pemberatan atau curat. Setelah bebas, tampaknya sistem pemasyarakatan itu belum berhasil mengubah jalan hidupnya Yogi teman-teman. Tanpa adanya keterampilan kerja dan pengawasan sosial yang ketat, Yogi kembali terjerumus ke lingkungan lamanya. Ia menjadi pengangguran kronis dan pecandu alkohol berat teman-teman yang memimpin kelompok preman lokal. Ada pula Candy Renaldi alias K, pria berusia 35 tahun dan juga masuk lingkaran kelompok preman tersebut. Pertemuan antara keluarga Pak Dadang ini teman-teman yang sedang melangsungkan pesta pernikahan putrinya gitu ya, dan kelompok Yogi Boneng yang sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Jadi inilah yang menjadi pemantik terjadinya bencana pada saat itu. Kembali ke acara di hari Sabtu tanggal 4 April 2026.
Sejak pagi, suasana di kediaman Pak Dadang di Kampung Cikupai sangat meriah, teman-teman. Tenda pernikahan berdiri tegak dihiasi dekorasi yang indah. Alunan musik dari organ tunggal menghibur para tamu undangan yang datang sekitar pukul 3 sore, teman-teman. Di saat acara resepsi yang masih berlangsung, rombongan preman atau yang dipimpin oleh Yogi Boneng tersebut yang datang ke lokasi hajatan. Mereka datang dalam keadaan mabuk berat, teman-teman, dengan aroma alkohol yang sangat menyengat. Tanpa rasa malu, komplotan dari Yogi Boneng tersebut, teman-teman, langsung menghampiri kru, pemain organ tunggal, dan kerabat korban yang ada di dekat panggung tersebut untuk meminta uang dengan dalih membeli miras tambahan. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, teman-teman, Wahyudin atau adik dari Pak Dadang mencoba meredam suasana agar acara pernikahan keponakannya ini tidak terganggu oleh ulah para pemabuk ini. Wahyudin dengan sukarela merogoh koceknya dan menyerahkan uang sebesar Rp100.000, teman-teman, dan diberikan kepada Yogi dan juga kawan-kawannya. Wahyudin berharap setelah menerima uang tersebut, kelompok dari preman Yogi Boneng ini langsung pergi untuk membiarkan pesta tersebut berjalan dengan lancar. Namun yang terjadi, teman-teman, justru sebaliknya. Kebaikan dari Wahyudin ini malah dianggap sebagai kelemahan. Hanya berselang beberapa saat, Yogi Boneng bersama kelompoknya ini kembali ke area hajatan, teman-teman. Kali ini tuntutan mereka jauh lebih besar dan disampaikan dengan nada yang sangat agresif. Yogi Boneng menuntut uang tambahan sebesar Rp500.000, teman-teman, secara paksa langsung kepada tuan rumahnya. Mendengar tuntutan yang tidak masuk akal tersebut, Pak Dadang akhirnya turun tangan, teman-teman. Sebagai pemilik rumah dan ayah dari mempelai wanita, beliau merasa harga dirinya ini diinjak-injak oleh preman kampung tersebut. Pak Dadang dengan tegas menolak memberikan uang tambahan tersebut kepada Yogi Boneng. Beliau juga memberikan teguran keras kepada Yogi karena telah merusak suasana pernikahan dan membuat para tamu undangan merasa tidak nyaman. Teguran keras dari Pak Dadang rupanya menyinggung Yogi Boneng dalam kondisi otaknya itu sudah teracuni dengan alkohol, teman-teman. Yogi Boneng tidak terima ditolak dan ditegur di depan banyak orang. Situasi langsung memanas, teman-teman. Adu mulut dalam sekejap berubah menjadi keributan fisik. Keributan pun akhirnya pecah, teman-teman, di mana ini terjadi di luar tenda resepsi. Bapak Wahyudin mencoba melerai, teman-teman, malah justru langsung dikeroyok oleh sekitar 8 orang lebih dari kelompok preman tersebut. Melihat adiknya dipukuli, teman-teman, Pak Dadang berusaha membantu. Namun di tengah kekacauan itu, Yogi Boneng melihat sebilah belahan bambu yang cukup besar, teman-teman, tergeletak di sekitar lokasi. Tanpa berpikir panjang, Yogi Boneng langsung mengambil bambu tersebut dan berlari ke arah Pak Dadang. Dari arah belakang, Yogi Boneng itu langsung mengayunkan bambu tersebut ke kepala Pak Dadang bagian belakang dengan sangat keras. Seketika itu juga Pak Dadang ambruk ke tanah, teman-teman. Beliau langsung jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri di hadapan para tamu undangan dan juga keluarganya. Bahkan istri dan anaknya pun yang masih mengenakan riasan pengantin menyaksikan langsung dari atas pelaminan bagaimana peristiwa itu terjadi. Di saat Pak Dadang sudah tidak bergerak sama sekali, teman-teman, Yogi Boneng dan juga teman-temannya langsung kocar-kacir meninggalkan lokasi kejadian. Warga yang berada di lokasi segera melarikan Pak Dadang ke Rumah Sakit Bakti Husada Cempaka. Namun takdir berkata lain, teman-teman. Sesampai di rumah sakit, tim medis menyatakan bahwa Pak Dadang ini telah meninggal dunia akibat cedera kepala yang sangat berat. Kematian Pak Dadang ini memicu kemarahan besar dari keluarga dan masyarakat sekitar, teman-teman. Polres Purwakarta yang saat itu dipimpin oleh Kapolres AKBP Idewa Putu Gede Anom bersama Kasat Reskrim AKP AA Uyun langsung bergerak cepat. Tim Resmob juga turun tangan untuk membackup pengajaran para pelaku. Polisi segera melakukan olah TKP, teman-teman, secara mendalam untuk mengumpulkan bukti-bukti penting yang ada di lokasi. Di antaranya adalah potongan bambu yang digunakan oleh Yogi Boneng ketika memukul bagian kepala belakang dari Pak Dadang. Hasil otopsi memastikan adanya pendarahan hebat di dalam rongga otak kepala Pak Dadang. Ini akibat dari hantaman benda tumpul di bagian belakang kepala Pak Dadang. Sementara itu, menyadari dirinya sedang menjadi buronan yang paling dicari, teman-teman, Yogi Boneng ini yang melarikan diri ke arah hutan di kawasan desa Cisaat Purwakarta Selama 2 hari ia bersembunyi di sana tanpa arah.
Hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 6 April 2026 gitu ya, sekitar pukul 10 teman-teman, tim gabungan mendeteksi bahwa Yogi Boneng ini sedang berusaha keluar dari hutan dan mencoba melarikan diri ke wilayah Cianjur melalui jalan alternatif Segala Heran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalan alternatif tersebut teman-teman. Saat polisi berhasil mengepungnya, Yogi Boneng ternyata tidak menyerah sama sekali. Ia melakukan perlawanan fisik teman-teman dan membahayakan nyawa petugas demi bisa lolos dari area perkebunan warga sekitar. Melihat tindakan tersebut, petugas terpaksa mengambil tindakan tegas teman-teman dan terukur. Sebuah timah panas dilesatkan tepat mengenai kaki kiri dari Yogi Boneng. Peluru tersebut seketika merobohkan sang preman keji ini hingga ia tak berdaya lagi teman-teman. Di sisi lain, salah satu rekan pelaku teman-teman yaitu Candy Ronaldi alias K memilih jalan yang berbeda. Merasa ketakutan dan tidak ingin berakhir dengan kaki tertembak teman-teman, Candy memutuskan untuk menyerahkan diri ke Mapolres Purwakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini bergular cepat ke meja hijau. Penyidik menjerat Yogi Iskandar alias Yogi Boneng itu dengan pasal berlapis yang sangat berat, terfokus pada tindakan kekerasan ekstrim yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dakwaan primer yang dikenakan adalah pasal 466 ayat 1 Junto ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Peristiwa ini menjadi tamparan keras teman-teman bagi pemerintah daerah. Gubernur Jawa Barat sekaligus mantan Bupati Purwakarta gitu ya, Deddy Mulyadi, secara terbuka menyampaikan rasa duka yang mendalam, sekaligus menuntut pemberantasan premanisme pedesaan tersebut secara total. Merespon kejadian ini, Bupati Purwakarta yaitu Saiful Bahri bin Zain atau yang akrab disapa dengan Om Zen gitu ya, langsung mengeluarkan kebijakan tegas berupa surat edaran resmi pada tanggal 6 April 2026. Mulai saat itu, aturan perizinan acara keramaian gitu ya di seluruh wilayah Purwakarta, Jawa Barat diperketat. Setiap warga yang menggelar hajatan wajib berkoordinasi dengan tim terkait teman-teman. Serta dilarang keras menyediakan atau membiarkan adanya minuman keras di sekitar lokasi acara. Kisah tragis ini memberikan pelajaran berharga teman-teman tentang pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan bahaya nyata dari minuman beralkohol. Pernikahan yang harusnya menjadi hari paling membahagiakan teman-teman bagi Pak Dadang dan putrinya, terpaksa harus berakhir dengan air mata dan duka akibat ulah egois dari para preman kampung tersebut. Semoga saja tindakan tegas dari kepolisian dan juga vonis maksimal dari hakim ini bisa memberikan rasa keadilan bagi keluarga sekaligus memberikan efek jera agar peristiwa serupa tidak terulang kembali teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya itu cerita yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa teman-teman buat subscribe, like, dan juga coret-coret di kolom komentar apabila teman-teman ingin memberikan kritik kepada saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Welcome to my